Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Falah. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang nilai maksimum dan nilai minimum fungsi dalam interval tertutup. Nah, ini ada kaitannya dengan turunan yang kemarin pada video sebelumnya. Nah, di sini nilai maksimum dan minimum fungsi dari fungsi y sama dengan fx dalam interval tertutup dari a sampai x dari A sampai B, nilai X-nya itu dibatasi oleh A sampai B. Nah, itu yang pertama itu kita akan menentukan nilai stasioner fungsi dalam interval ini. Berarti nilai stasioner dari ini, Y sama dengan Fx-nya ini. Untuk yang kedua, kita akan menentukan nilai dari Fa dan Fb. Ini Fa itu batas, Fa dan Fb itu adalah fungsi batasnya. Nah, kemudian nilai dari kedua ini itu nilai yang terbesar adalah nilai maksimum, sedangkan nilai yang terkecil itu adalah minimum. Jadi setelah kita menemukan nilai stasioner dan kita menemukan nilai Fa dan Fb, maka kita lihat hasil yang paling besar itu yang mana. Nah, hasil yang paling besar itu dinamakan nilai maksimum. Dan untuk hasil yang paling kecil itu dinamakan minimum. Contoh soal seperti ini. Contohnya seperti ini. Misal, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dalam interval min 2 dalam interval x kurang dari negatif 2 dan saya ulangi, dalam interval x lebih dari negatif 2 dan x kurang dari 4. Nah, ini penyelesaiannya. Yang pertama kita menentukan nilai stasioner dulu. Nilai stasioner dari fungsinya ini. Nah, itu gimana caranya? Caranya dari fungsi ini kita turunkan dulu. Turunkan. Nah, kita akan mencari turunan dari fungsinya ini. Dari fungsinya ini kita dapat menemukan turunannya yaitu 2x dikurangi 4. Nah, kemudian f aksennya ini turunannya ini dibuat 0. Jadi bisa dilihat seperti ini. 0 sama dengan 2x min 4. Nah, fungsinya ini dibuat 0 supaya kita bisa menemukan nilai x-nya. Nah, sehingga kita bisa sehingga diperoleh nilai x sama dengan 2. Nah, kemudian karena x2 itu berada dalam interval min 2, x kurang dari x lebih dari negatif 2 dan x kurang dari 4, maka ini x sama dengan 2 itu memenuhi pada interval ini. Maka kita bisa langsung memasukkan 2 ini ke dalam fungsi sebelumnya, fungsi fx-nya ini. Maka diperoleh 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 2. Hasilnya 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 4. Itu nilai stasionernya. Kemudian kita akan menentukan nilai dari batasnya. Batas min 2 dan 4. Nah, di sini nilai dari batasnya itu dimasukkan ke dalam fungsi ini. Perhatikan kursornya, fungsi awal sebelum diturunkan. Maka diperoleh f min 2 itu sama dengan min 2 kuadrat ditambah dikurangi 4 dikali min 2. Hasilnya 4 ditambah 8. Itu sama dengan 12. Itu untuk batas min 2-nya. Artinya adalah
Jika batasnya itu min 2, X-nya itu min 2, maka nilai F min 2-nya itu adalah 12. Kemudian kita akan mencari untuk batas yang 4 ini. Kita masukkan ke fungsinya, hasilnya 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 4 sama dengan 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, ini sudah ketemu nilai FA dan nilai FB-nya. Nilai di sini ada FA-nya itu F min 2 dan FB-nya itu adalah F4. Maka kita bisa menyebutkan lah ini ada 3 nilai, min 4, 12, dan 0. Nah, di sini yang paling besar adalah nilai 12. Maka nilai 12 ini adalah nilai maksimumnya. Sedangkan nilai yang terkecil itu adalah min 4, maka min 4 itu adalah nilai minimumnya. Itu seperti itu. Untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Selanjutnya, soal yang selanjutnya ini, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3 per 2 x kuadrat dikurangi 6x dalam interval x kurang dari 0, mohon maaf, x lebih dari 0 dan x kurang dari sama dengan 3. Nah, penyelesaiannya seperti tadi, kita harus menentukan nilai stasionernya dulu. Nah, caranya ini fungsi ini diturunkan. Jadinya fungsi ini diturunkan, f aksen x itu sama dengan x pangkat 3 diturunkan menjadi 3x kuadrat. Nah, di sini min 3 per 2 x kuadrat diturunkan menjadi 3 per 2 dikali 2x min 6. Hasilnya 3x kuadrat min 3x min 6. Terus di sini kita f aksennya ini kita buat 0. Maka kita bisa memfaktorkan ini fungsinya ini menjadi 3x plus 3 dikali dengan x min 2. Hasilnya kita bisa memperoleh di sini x itu sama dengan negatif 1 dan x itu sama dengan 2. Nah, di sini ada 2x, nilai x. Mohon maaf tadi ada kekeliruan sedikit. Nah, di sini saya ulangi dari sini aja. Dari faktornya ini 3x plus 3 dikali dengan x min 2 itu sama dengan 0. Nah, ini adalah faktor dari atasnya ini. 3x kuadrat dikurangi 3x ditambah dikurangi 6. Nah, hasilnya di sini 3x plus 3 sama dengan 0 atau x min 2 itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh x-nya itu sama dengan min 1 atau x sama dengan 2. Nah, di sini ada dua nilai x. Nah, terus kita bisa lihat intervalnya dari 0 sampai 3. Nah, di sini yang memenuhi interval itu cuma x sama dengan 2. Karena x 2 ini terletak di antara 0 dan 3. Sedangkan di sini x sama dengan negatif 1 itu tidak terletak pada 0 sampai min 3. Mohon maaf, 0 sampai 3. Tidak terletak sampai situ. Nah, maka x min 1 itu tidak memenuhi. Yang memenuhi itu adalah x sama dengan 2. Nah, karena yang memenuhi x sama dengan 2, maka nilai stasionernya itu cuma 1. Untuk F2 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 3 per 2 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 6 dikali 2. Hasilnya 8 dikurangi 6 dikurangi 12. Itu sama dengan negatif 10. Maka nilai stasionernya itu adalah negatif 10. Untuk X sama dengan 2. Kemudian kita menentukan batasnya.
batasnya kan tadi dari 0 sampai 3. Di sini kita masukkan langsung aja 0 ke persamaannya sama dengan 0 pangkat 3 dikurangi 3 per 2 0 pangkat 2 dikurangi dengan 6 dikali 0. Itu otomatis sama dengan 0 semua. Sama dengan 0. Nah, kemudian untuk batas yang belakangnya itu sama dengan 3, maka 3 dikali dengan pangkat, 3 pangkat 3 dikurangi 3 per 2 dikali dengan 3 kuadrat dikurangi 6 dikali 3. Hasilnya 27 dikurangi 27 per 2 dikurangi 18 sama dengan di sini kita kurangkan langsung aja antara 27 dengan 18. 27 dikurangi 18 hasilnya 9 dikurangi 27 per 2. Kita samakan penyebutnya jadinya 18 dikurangi 27 per 2 sama dengan negatif 9 per 2. Atau kalau misal didesimalkan itu sama dengan negatif 4,5. Nah, tadi sudah ada nilai stasionernya. Stasionernya itu adalah negatif 10 dan di sini nilai batasnya itu ada 0 dan min 45. Nah, maka bisa dilihat nilai yang paling besar itu adalah 0. Maka 0 di sini adalah nilai maksimumnya. Dan tadi stasionernya itu negatif 10. Karena negatif 10 itu adalah nilai yang paling kecil, maka negatif 10 ini adalah nilai minimumnya. Oke, mungkin itu saja sekian dari saya mengenai nilai maksimum dan nilai minimum dalam fungsi interval tertutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.